Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Badik yang ibu sayangi, apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab kedua, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ibu ajak anak-anak untuk mencoba berpikir. Kita mulai anak-anak ya. Coba anak-anak ambillah satu lembar kertas bekas seukuran buku tulis kalian. Bagilah kertas tersebut menjadi dua ukuran sama besar. Kemudian potongan pertama kalian sobek-sobek sampai ukurannya menjadi seperempat ukuran kertas semula. Untuk potongan kertas kedua anak-anak, bakarlah kertas tersebut dengan menggunakan api. Berhati-hatilah menyalakan api ketika akan membakar. Nah, dari percobaan kalian tadi, dapatkah kalian menjawab pertanyaan? Manakah dari kertas tersebut yang mengalami perubahan fisika dan manakah yang mengalami perubahan kimia? Anak-anak, sisa pembakaran kertas berupa abu. Karena anak-anak perlu melihat bahwa pembakaran menghasilkan zat sisa. Kita akan membahas kedua jenis perubahan ini lebih lanjut ya. Ayo kita mulai. 1. Perubahan fisika. Ukuran kertas besar dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Sifat ini anak-anak termasuk sifat materi kertas tetap, walaupun kertasnya telah disobek tidak mengalami perubahan. Kenapa kok tidak mengalami perubahan? Karena wujudnya masih kertas. Maksudnya kertas yang awalnya memiliki ciri-ciri yang sama dengan kertas yang telah kalian sobek tadi. Jadi perubahan fisika, ciri pertamanya anak-anak, materi sebelum dan sesudah perubahan itu sama, baik sebelum disobek maupun setelah disobek itu sama. Bagaimana dengan perubahan wujud pada es meleleh anak-anak? Apakah juga termasuk dalam perubahan fisika? Ya, benar, karena es dapat meleleh menjadi air. Jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali di freezer. Lalu ciri yang kedua anak-anak, dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Memang benar es dan air memiliki sifat yang berbeda, namun anak-anak, zat yang ada dalam keduanya sama. Apakah itu zat yang sama itu? H2O atau hidrogen atau air anak-anak ya. Contoh, campuran gula ke dalam air. Misalkan anak-anak melarutkan gula di dalam air atau yang disebut dengan larutan gula. Karena dalam larutan gula masih terdapat air atau gula, tidak ada zat atau materi baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari satu wadah ke wadah yang lain anak-anak. Terbukti, kalian dapat merasakan air menjadi manis apabila kalian cicipi. Itu artinya gula sebagai suatu materi masih ada, tidak berubah. Gula pun dapat diperoleh kembali apabila
airnya nanti diuapkan anak-anak, maka gula tersebut yang sudah larut dalam air akan mengkristal menjadi butiran gula kembali. Kita lanjutkan anak-anak, yang kedua siklus air. Siklus air yaitu air dari laut, dari sungai ataupun danau, serta dari tumbuhan menguap karena panas dari matahari dan membentuk uap air anak-anak. Kemudian uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan anak-anak. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Dan awan yang sudah terbawa oleh angin, apabila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin anak-anak, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini anak-anak juga disebut dengan presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, proses ini berulang terus-menerus. Oleh karena itu disebut sebagai siklus air anak-anak. Setelah anak-anak mempelajari perubahan fisika dan siklus air, anak-anak akan ibu ajak untuk belajar tentang hal yang ketiga, mengenai perubahan kimia anak-anak. Apakah menurut kalian serbuk atau abu yang dihasilkan adalah materi yang sama atau berbeda dengan kertas anak-anak? Perhatikan baik-baik anak-anak ya. Perubahan kimia yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu anak-anak. Abu yang telah terbentuk tidak dapat dibuat menjadi kertas lagi. Artinya perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut juga irreversible, tidak dapat kembali ke keadaan semula. Anak-anak pasti bisa membedakan, bukan? Pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia yang baru saja kita bahas. Ya, nanti dilihat kembali catatannya anak-anak ya. Lalu apa contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari kita anak-anak? Ya, anak-anak bisa menyebutkan banyak sekali contohnya. Ibu kasih contoh perubahan kimia. Misalkan saat kalian menyalakan korek api. 2. Kembang api. 3 anak-anak, ledakan. Yang keempat, saat ibu kalian membuat kue. Yang kelima, besi berkarat. Anak-anak, perubahan kimia terjadi karena adanya reaksi kimia. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk atau dalam simbol. Contohnya, jika kalian membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti ini anak-anak. Perhatikan. Tepung dicampur mentega, dicampur telur, dicampur gula,
hasilnya berupa donat. Nah, dalam persamaan tersebut antara tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut sebagai pereaksi. Donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia. Setelah reaksi kimia selesai anak-anak, donat adalah produknya. Produk dari apa? Produk dari suatu reaksi. Dengan kata lain, persamaan kimia dapat ditulis sebagai reaksi itu sama dengan produk. Nah, setelah kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia anak-anak, Ibu akan hantarkan anak-anak untuk mempelajari 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Ibu sebutkan nanti ada 4, disimak baik-baik anak-anak ya. Yang pertama, adanya perubahan warna. Contohnya apa, Bu? Contohnya pada saat ibu memanggang kue sampai warnanya kecoklatan anak-anak. Di situ terjadi perubahan warna. Yang awalnya krem berubah jadi coklat karena sudah matang kuenya. Yang kedua, terbentuk gas. Reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen dan larutan magnesium klorida anak-anak. Jadi dapat kita lihat bahwa zat yang ada sebelum dan sesudah reaksi itu adalah berbeda. Kemudian ciri yang ketiga dari tanda-tanda reaksi kimia adalah terbentuknya endapan anak-anak. Persamaan reaksi untuk reaksi terbentuknya endapan, contohnya larutan natrium karbonat bereaksi dengan larutan kalsium klorida akan menghasilkan endapan kalsium karbonat dan larutan natrium klorida anak-anak. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda terjadinya reaksi kimia yang keempat, adanya perubahan energi anak-anak. Saat terjadi ledakan, menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah 2 bentuk energi anak-anak. Demikian tadi anak-anak yang Ibu sampaikan pada materi pelajaran IPA di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugasnya. Link pretest dan link posttest jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Kemudian anak-anak boleh membaca kembali materi ini atau menyimak ulang video ini dan Ibu sertakan bacaannya, nanti silahkan dibuka. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Semangat walaupun belajar dalam kondisi pandemi. Ibu akhiran sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Terima kasih.